Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kita sekarang belajar tahsin masih dalam kitab Fathur Rabbani. Dan kita masih membahas halaman 10 yang judulnya Min Aqwali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anil Quran. Kita membahas tentang hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang keutamaan Al-Quran atau motivasi-motivasi kita agar kita mempelajari Al-Quran dan membersamai Al-Quran dalam seluruh kehidupan kita. Kita sudah mempelajari tentang hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, jangan lupa dihafal. Kemudian hadis al-mahiru bil Quran ma'as safarah kiramil bararah walladzina yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Kemudian terakhir kemarin inna lillahi ahlina minan nas atau min khuluq dari makhluknya. Qalu, para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian ini, yaitu yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi darid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran. Nah, nanti kita akan bahas apa yang dimaksud sahibul Quran. Iqra, bacalah. Warqa, dan naiklah kamu. Warattil, dan bacalah dengan tartil Al-Quran. Kama kunta, sebagaimana kamu dahulu. Turattilu, membaca Al-Quran dengan tartil fi dari dunia, di negeri dunia. Fa inna, maka sesungguhnya manzilataka, posisi kamu di surga, tingkatan kamu di surga, inda, pada tempat akhiri ayatin, akhir ayat, kunta taqra'uha, yang kamu telah membacanya ketika di dunia. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih kata Imam Tirmidzi, diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nah, kita akan membahas di sini dan bagaimana kita bisa memotivasi diri kita dengan hadis ini. Jangan lupa hadis ini harus dihafalkan. Baik, ini saya sudah menulis. Kalau kemarin kita mencoba dengan PowerPoint, dan ini dalam bentuk tulisan ya, untuk mengetahui kalian lebih memahami menggunakan tulisan atau menggunakan PowerPoint. Nah, di sini sudah saya ringkas. Ada perbedaan lafadz di sini ya. Misalkan di sini, ini saya ambil dari kitab hadis. Di sini ada perbedaan, yaitu ada dari dunia ya, ada dari dunia ini enggak ada di lafadz yang saya ambil, fi dari dunia. Terus ada perbedaan juga, ayatin taqra fa inna manzilataka inda akhirin ya. Fi dari ada dunia tidak ada di sini. Jadi lebih pendek. Oke. Sekarang kita menghafalkan mufradat. Di sini disebutkan ada kata-kata yuqalu ya. Ini berasal dari kata qala yaqulu, tapi dipasifkan ya. Apa sih istilah dalam bahasa Arab kalimat pasif itu? Nanti ya, kita akan baca di nahwu. Untuk sekarang ketahuilah bahwa kalau qala yaqulu itu aktif, tapi kalau qila yuqalu ini pasif. Nah, bahasa kita bukan mengatakan tapi dikatakan. Jadi pelakunya tidak diketahui di sini siapa yang mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah para malaikat. Kemudian
Ada juga di sini kata qara'a yaqra'u di sini ya. Qara'a yaqra'u iqra. Nah, sudah kita kenal qara'a itu membaca, itu fi'il madhi telah membaca, yaqra'u adalah fi'il mudhari sedang atau akan membaca. Kalau iqra adalah fi'il amr. Ya, artinya perintah, yaitu apa? Bacalah. Kemudian di sini juga ada fi'il lagi yaitu warqa. Ya, warqa, wa di sini dan, ini ataf, nanti harf kita bahas. Kemudian ada fi'il amr yaitu irqa. Ya, irqa ini berasal dari kata raqiya yarqa. Ya, raqiya yarqa. Jadi kalau kita mengatakan raqiyal jabala, raqiyal jabala artinya adalah tasallaqahu alahu atau sa'idahu. Artinya manjat gunung. Ya, raqiyal jabala. Dia memanjat gunung. Raqitu al-jabala, saya memanjat gunung. Raqiya yarqa. Nah, kalau kata perintah adalah irqa, naiklah, ya, panjatlah, itu irqa. Kemudian ada juga di sini kata turattil, ya. Kemudian ada rottil. Nah, di sini berasal dari kata rottala yurottilu. Ya. Kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab rottalal qari'u al-Qur'ana, qari' orang yang baca Al-Quran membaca dengan tartil Quran, maksudnya apa? Jawadahu tilawatahu wa ta'annaqa fiha. Jadi tilawah membaca Al-Quran dengan tajwid, ya, dan benar-benar itqan. Artinya itqan di sini bacaannya benar-benar hak-hak hurufnya, hukumnya itu dipenuhi semuanya. Dan ada tambahan di sini walam, ya, ya'jal, dan tidak tergesa-gesa. Makanya perlu ada dua hal ketika kita membaca tartil, ya. Yaitu yang pertama itu adalah tenang, nggak terburu-buru. Yang kedua sesuai tajwid, ya, sesuai tajwid, tenang dan sesuai tajwid. Kalau sesuai tajwid aja tapi terburu-buru maka dia nggak termasuk tartil. Ya, apalagi yang berikutnya yaitu tenang saja tapi nggak ada tajwid, maka dia bukan termasuk tartil. Jadi harus mengumpulkan dua hal, yaitu tidak terburu-buru dan bacaan sesuai tajwid. Makanya di sini ada rottil, ya, itu perintah, bacalah dengan tartil. Beda dengan iqra, bacalah saja, maka ini terserah. Tapi kalau rottil berarti bacalah dengan tartil. Nah, ini saya salah ketik. Bacalah dengan tartil. Turattil, ya, rottala yurattilu turattilu. Nah, kalau yurattil maka dia yang membaca dengan tartil. Tapi kalau turattilu, kamu yang membaca dengan tartil. Ya, nanti kita bahas dalam shorof ini, ya, bagaimana yurattilu menjadi turattilu. Bisa juga urattilu, aku membaca dengan tartil. Oke, berikutnya ada sahibah. Nah, dari kata ini, ya, li sahibil Quran. Sahib ini sebenarnya adalah isim, ya, isim fa'il, pelakunya. Nah, ini berasal dari kata fi'il sahiba yashabu. Jadi kalau kita mengatakan sahiba syakhsa, ya, sahiba syakhsa berarti lazamahu rafaqahu asyarahu. Jadi saya selalu menyertai seseorang. Syakhson itu seseorang. Saya selalu menyertai seseorang, ya, bersama dia, maka itu disebut sahibah. Jadi kalau sahib berarti adalah orang yang selalu menyertai sesuatu itu atau seseorang itu. Makanya di sini ada istilah, ya, sahibul Quran, artinya sahabat Al-Quran, yaitu orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Ya, nanti kita baca keterangan para ulama apa yang dimaksud orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Nah, ada lagi di sini taqra'u. Nah, ini, ya. Ini taqra'u itu berasal dari kata ini qara'a yaqra'u taqra'u. Nah, yaqra'u itu dia yang membaca, tapi taqra'u engkau yang membaca, gitu. Ha di sini adalah dhamir, dia kembali kepada Al-Qur'an. Taqra'u ha, hanya adalah
Ya, hanya adalah Al-Qur'an. Oke. Isim fi'il sudah. Sekarang isim, ya. Nah, isim di sini ada sahibun. Ya, jamaknya adalah ashabun. Ya, artinya isim fa'il dari sahiba. Maksudnya apa sih? Sahib itu berarti orang yang selalu menyertai sesuatu. Kalau sahibul Quran, orang yang selalu menyertai Al-Quran. Nah, kalau ashabul Quran, maka banyak ya orang-orang yang selalu menyertai Al-Quran. Nah, kemudian ada di sini manzilataka. Ya, manzilatun jamaknya manazilu. Ya, manazilu ini nggak boleh ditanwin ya. Manazilu bukan manazilun tapi manazilu. Nah, apa sih arti manzilatun? Manzilatun itu adalah al-makanah atau al-martabah. Jadi bahasa kita itu adalah kedudukan tapi yang bertingkat. Nah, ranking biasanya. Jadi ranking surga, manzilataka itu ranking di surga, level di surga, tingkatan di surga. Nah, itu manzilah. Kemudian harf di sini ada kata li, ya. Li di sini yuqalu li sahibil Quran. Nah, li di sini adalah harfu jar. Ya, li harfu jar, dia memiliki 13 fungsi. Tapi dalam hadis di sini yuqalu li sahibil Quran artinya fungsinya adalah li taqwiyah, ya, yaitu kepada, dikatakan kepada sahibul Quran. Nah, itu ya. Kemudian kama di sini ada dua kata yaitu ka dan ma. Nah, ka di sini adalah harfu jar dan ma adalah namanya ma masdariyah, yaitu ma yang digunakan untuk mengungkapkan masdar nanti ya. Intinya pelajari dulu, dengarkan dulu. Kemudian kaf ini adalah harfu jar, dia memiliki 4 fungsi. Di antaranya ka bisa berfungsi seperti ala. Ya, ala artinya apa? Sebagaimana, sebagaimana ma kunta engkau telah membacanya. Ya, kama kunta turattil, sebagaimana engkau telah. Kemudian fa inna manzilataka, ya. Fa di sini ini dua kata ya, ada fa dan inna. Inna sesungguhnya sudah dibahas. Fa di sini memiliki 4 fungsi, ya, di antara adalah harfu jawab, artinya maka. Nah, maksudnya apa? Coba perhatikan di kalimat hadis ini, ya. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah sebagaimana engkau telah membacanya di dunia. Maka, nah, ya, ada kata-kata ka sebagaimana engkau membaca di sini adalah berkaitan dengan fa. Ya, ini syarat, kemudian jawab syarat adalah fa, atau bisa juga dia sebagai atof, yaitu kata untuk menyambung. Ya, artinya fa di sini maka. Kemudian wa dia memiliki 11 fungsi, artinya salah satunya atof. Kalau atof maka artinya dan. Kalau fi itu harfu jar, dia memiliki 8 fungsi, di antaranya dzarfiyah atau isti'la. Tapi kalau di dalam hadis tadi kalau kita kumpulin dia maknanya dzarfiyah, artinya di dalam. Allah ainallah, Allah fis sama'. Nah, bukan artinya Allah di dalam langit, tapi fi di sini kadang-kadang dalam bahasa Arab diartikan isti'la, artinya di atas langit. Jadi Allah fis sama' bukan artinya Allah di dalam langit, tapi Allah di atas langit. Kayak kita, ya, nahnu fil ardi, artinya bukan kita berada di dalam bumi, ya. Ada bumi, kemudian kita di tengah-tengahnya bumi, di bagian dalam tanah, enggak. Tapi kita bisa artikan isti'la, artinya nahnu fil ardi adalah kita berjalan di atas bumi. Ini maksudnya isti'la. Nah, kalau zarfiyah ini baru di dalam, ya. Nah, dalam konteks hadis ini, ya, ada kata-kata fi di sini apa? Fit dunya. Nah, dalam hadis lain fi darid dunya, di dalam dunia atau di negeri dunia. Di dalam negeri dunia. Kemudian inda, inda di sini adalah harf juga yang memiliki 3 fungsi. Dia bisa jadi dzaraf makan, bisa jadi apa namanya, kalau makan itu tempat, ya, keterangan tempat. Ada bisa juga jadi
keterangan waktu ya. Tapi kalau dalam konteks hadis dia adalah keterangan tempat ya. Indah pada tempat terakhir yang kamu baca, ayat akhir yang kamu baca. Nah, kalau kita artikan berarti apa? Dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang selalu menyertai Al-Quran, Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah kamu di derajat-derajat surga, di tingkatan-tingkatan surga, dan warattil, dan bacalah dengan tartil, ka sebagaimana ma kunta turattilu fid dunya, engkau telah membaca Al-Quran itu di dunia dengan tartil. Nah, jadi ketika kita sering membaca Al-Quran dengan tartil di dunia, maka ini menentukan derajat kita di surganya nanti. Ini keutamaan kita membaca Al-Quran selalu dengan tartil, karena kita akan sering mengucapkan tartil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita ketika masuk surga disuruh naik sebagaimana kita dulu di dunia sering membaca dengan tartil ya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nah, ini juga motivasi kita untuk menghafalkan Al-Quran dengan itqan, karena kita di sini tidak tidak membaca ya, tapi menghafalkan ya. Walaupun sebagian ulama nanti dijelaskan di sini tidak ada artinya kita harus menghafal Quran. Ya, sahibul Quran nggak ada keterangan di sini. Ya, tapi ketika kita menghafal Al-Quran dengan itqan, kita akan mudah membaca dengan tartil. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sering membaca dengan tartil, maka kita akan mudah dengan hafal secara itqan ayat-ayat yang kita baca. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran dengan itqan dan membacanya dengan tartil. Sudah, apa yang bisa kita pahami dari penjelasan ini? Yang pertama, tentang yuqalu li sahibil Quran. Nah, yuqalu dikatakan kepada sahibul Quran. Apa maksudnya? Maksudnya di sini ucapan ini disampaikan ketika hari kiamat. Nah, makna sahibul Quran, para ulama menyebutkan di sini nih, yaitu satu, yang namanya orang yang selalu menyertai Al-Quran, maka dia selalu tilawah Al-Quran dalam kesehariannya, dan gak hanya tilawah, yaitu juga mengamalkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan yaitu maksudnya orang yang menghafalkan Al-Quran. Tapi ya ini bisa kita gabungkan ya, orang yang hafal Al-Quran maka dia akan mudah tilawah Al-Quran setiap hari. Bahkan Al-Quran itu menjadi zikirnya ya, sehari dia membaca Al-Quran 5 juz, maka nggak mungkin kita bisa memegang Quran terus. Maka ketika hafalannya itqan, dimanapun, kapanpun kita bisa mengucapkan hafalan 5 juz itu. Nah, terus Al-Quran itu anak-anak, di sini ada sahibul Quran. Ya, kita hati-hati. Al-Quran itu bisa menjerumuskan kita ke neraka, mendorong kita ke neraka, atau bisa juga mengangkat derajat kita baik itu di dunia dan di akhirat. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wal Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa jadi hujjah milikmu atau hujjah agar kamu bisa masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau hujjah milik kita berarti kita selalu menyertai Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran ya. Itu hujjatun laka. Tapi kalau hujjatun alaika, kita hanya menghafal, kita hanya membaca, tapi nggak ngamalin Al-Quran dan nggak mau memahami. Kemudian di sini ada hadis juga, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat dengan Al-Quran suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jadi ada suatu kaum yang ditingkatkan derajatnya dengan sebab Al-Quran, ada juga yang direndahkan derajatnya dengan sebab Al-Quran juga. Maka kita perlu untuk menjadi sahibul Quran ya, selalu menyertai Al-Quran dalam kehidupan kita. Kemudian ada dalam hadis, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Nah, di sini anak-anak, para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan membaca tartil itu wajib, setiap kita membaca Quran harus tartil. Maka itu di khutbah-khutbah kan kadang-kadang ketika membaca Al-Quran ya,
Nah, ini pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sahibul Quran? Nah, nanti dijawab sendiri. Ini hanya latihan ya. Kemudian yang kedua, kapan ucapan dalam hadis Iqra warqa waratil kama kunta turatilu fid dunya dikatakan pada sahibul Quran? Jadi kan ada yang mengatakan yuqalu li sahibul Quran, dikatakan kepada sahibul Quran Iqra warqa waratil kama kunta turatilu fid dunya. Ini kapan ya, ucapan ini disampaikan kepada sahibul Quran? Yang ketiga, Al-Quran itu bisa menjadi hujah milik kita yang menolong kita, atau hujah alik, hujah yang mendorong kita untuk masuk neraka, waliyadzubillah. Sebutkan dalilnya dan tuliskan dalam bahasa Arab. Kemudian yang keempat, Allah itu mengangkat dan merendahkan suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Tuliskan dalilnya menggunakan tulisan Arab. Kemudian yang kelima, apa hukum membaca Al-Quran secara tartil menurut para ulama? Kemudian yang keenam, apakah surga itu memiliki tingkatan-tingkatan? Nah, jelaskan pendapat kalian. Kemudian yang ketujuh, berapa tingkatan surga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sahibul Quran yang disebutkan oleh para ulama. Itu semoga bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu